Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah juga menjadi nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam tercurah kepada manusia terbaik, manusia pertama kali untuk pintu surga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah kita sunnah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali menuntut ilmu, bermudaris ilmu di taman surga Allah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas melanjutkan hadis Arba'in Nawawi yang kelima, yaitu hukum berterima kasih dalam agama. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada Ahad 9 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 9 Agustus 2020. Alhamdulillah di tengah kita sudah ada kita semua bersama Ustaz Anda Ustaz Lantas di Hafizullah Ta'ala, dan diinformasikan kepada jamaah selama mengikuti kajian ini agar diperhatikan adab-adabnya, dimohon smartphone-nya hanya digunakan untuk menuntut ilmu, mencatat apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz bisa paham dan juga kita dapat mengamalkannya. Terima kasih, selamat menyimak pada Ustaz Fadil kita bersyukur. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi di kajian rutin di malam Ahad atau Sabtu malam, di mana di pekan yang kedua ya, biasanya jadwal Ustaz Ishrul membahas kitab Arba'in fil Aqidati wal Manhaj, yaitu hadis-hadis arba'in, 40 hadis berkaitan dengan akidah dan manhaj. Namun karena beliau berhalangan, maka dari pihak BKM memberi amanat pada saya untuk menggantikan beliau. Maka insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian masih tentang hadis arba'in, tapi arba'in an-nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 hadis ya, dari hadis arba'in an-nawawiyah, itu hadis tentang niat, lalu hadis tentang Islam, iman dan ihsan, lalu hadis tentang rukun Islam, dan hadis tentang catatan takdir. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis arba'in yang kelima, yaitu hadis yang berisi tentang kaidah yang agung dalam beragama, itu tentang larangan membuat hal-hal yang baru dalam Islam. Ya. Namun sebelum ini saya ingin menyampaikan hal penting tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan untuk ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Tujuannya adalah untuk menyerukan ibadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, yaitu penyembahan kepada selain Allah. Dan kewajiban ini, yaitu ibadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah hendaklah ibadah tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah ibadah itu dilakukan dengan benar, yaitu sesuai dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kedua syarat ini. Di antaranya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 112 Allah taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih." Bala, sekali-kali tidak, bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ini artinya ikhlas, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, ini adalah
sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahalanya di sisi Allah. Gitu ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka pun tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka juga tidak bersedih. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pahala di akhirat yang Allah berikan dari sisinya, juga keamanan dari rasa takut dan juga kesedihan di akhirat, itu manakala amalan yang dilakukan oleh seorang manusia itu memenuhi dua syarat tadi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110, Allah taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Artinya, kalau dia ingin masuk surga atau dia mendapat pahala di akhirat, maka penuhi dua syarat berikut ini. Falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaklah ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Para ulama di antaranya Fudhal bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik dalam ayat ini adalah akhlasuha wa aswabuha, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas maksudnya amalan tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling benar maksudnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, muqaddimah ini saya jelaskan karena ada kaitannya dengan hadis yang akan kita bahas. Kalau hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah yang berbunyi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, ini berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu apa? Niat ikhlas. Sedangkan hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan syarat yang kedua, yaitu amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kedua syarat ini merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat, yang mana syarat yang pertama yaitu ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sedangkan syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah merupakan bukti dari syahadat yang kedua, itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gitu ya. Nah, maka di sini Imam Nawawi menyebutkan hadis yang kelima ini, hadis yang berbunyi an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngada, kalau meminjam judul kajian kita pada malam hari ini, barang siapa yang berinovasi fi amrina hadza, dalam urusan atau dalam perkara kami, maksudnya dalam perkara agama kami, ma laysa minhu, yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya,
maka amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi membawakan riwayat yang kedua, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu riwayat yang berbunyi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami pada perkara tersebut, maka amalan tersebut tertolak. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dua lafaz atau dua redaksi, ya, berkaitan dengan hadis yang kelima ini. Redaksi yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu yang berbunyi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Sedangkan yang kedua yaitu hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kemudian di sini saya bawakan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam kitabnya Fathul Qawiyil Matin, syarah Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin. Beliau menyebutkan 7 poin berkaitan dengan hadis yang agung ini. Poin yang pertama, beliau mengatakan, "Hadzal haditsu aslun fi waznil a'malil dhahirah." Hadis ini merupakan landasan atau dalil tentang timbangan amalan lahiriah. Jadi amalan yang terlihat, gitu ya. Wa annahu la yu'taddu biha, dan bahwasanya amalan-amalan zahir tadi tidak akan dianggap atau tidak sah illa idza kanat muwafiqatan lisyar'i, kecuali jika amalan tersebut sesuai dengan syariat. Maksudnya bagaimana? Jadi berdasarkan hadis ini kita bisa menimbang satu amalan, satu perbuatan, satu ucapan, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Manakala apa? Manakala tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi bisa kita lihat, gitu ya, berdasarkan hadis ini. Kama anna haditsa innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis yang pertama, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Aslun fil a'malil batinah, merupakan landasan pokok berkaitan dengan amalan-amalan batin, yaitu masalah amalan-amalan hati, masalah niat, gitu ya. Wa anna kulla amalin yataqarrabu fihi ila Allah, dan bahwa setiap amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la budda an yakuna khalisan lillah, harus ikhlas karena Allah, wa an yakuna mu'tabaran bi niyyatihi, dan baru dianggap sah sesuai dengan niatnya, gitu ya. Nah, jadi catatan penting yang pertama berkaitan dengan hadis ini adalah apa? Bahwa hadis ini merupakan pokok patokan untuk menentukan amalan dari sisi lahiriah, gitu ya. Kalau secara lahiriah itu sesuatu yang bisa kita lihat, baik ucapan maupun perbuatan, gitu ya. Jika tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tadi disebutkan dalam hadis, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, atau ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, maka apa kata Nabi? Fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Gitu ya. Contohnya misalkan yang mudah saja, misalkan sholat itu yang diwajibkan kepada kita ada berapa? Ada 5. Ya, syariat mengajarkan bahwa sholat yang wajib itu ada 5. Tapi misalkan kita berinisiatif, merasa kurang kalau sholat itu hanya 5, maka dia bikin sholat wajib yang ke-6, gitu ya. Nah, maka sholat wajib yang ke-6 ini tertolak. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya dari Nabi, gitu ya. Tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi hadis yang kelima ini adalah timbangan amalan lahiriah, ya, dari sisi eksternal katakanlah, atau dari sisi lahir. Sedangkan hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat, itu dari sisi internal, itu berkaitan dengan niat. Yang mana kedua syarat ini harus ada dalam amalan. Seorang beramal sesuai syariat tapi tidak ikhlas, tertolak. Atau seorang beramal ikhlas tapi sakarotna, kalau kata orang Sunda ya, seenaknya, gitu ya, maka amalan tersebut tertolak juga, gitu ya.
Baik, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, hadis ini juga bukan hanya berbicara tentang masalah bid'ah. Ya, masalah bid'ah maksudnya yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Bisa saja ajarannya ini diajarkan oleh Nabi SAW, tapi misalkan apa? Tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga apa? Amalan itu juga tertolak. Makanya di sini sahabat mengatakan, "Idza fu'ilatil ibadatu", apabila ibadah itu dilakukan, kal wudu'i wal ghusli wa minal janabati was salati wa ghairi dzalika, seperti melaksanakan salat wudu, mandi junub, salat dan sebagainya. Idza fu'ilat ala khilafi syar'i, apabila ibadah-ibadah tersebut dilakukan tidak sesuai syariat, fa innaha takunu mardudatan ala sahibiha, maka amalan tersebut tertolak, ghairu mu'tabar, tidak sah. Contohnya misalkan wudu. Wudu kan yang kita ketahui misalkan urutannya dari mulai membasuh tangan, kemudian dan seterusnya sampai apa? Sampai membasuh kaki. Misalkan dibalik. Nah, dibalik. Kaki dulu, kemudian muka dulu, lalu akhirnya tangan. Nah, maka meskipun ia melaksanakan ibadah ini ikhlas lillahi ta'ala, tapi ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka amalan ini pun tertolak. Gitu ya, seperti itu. Nah, begitu juga tadi sholat, misalkan ya biasanya kan takbiratul ihram, kemudian ruku, lalu i'tidal, lalu sujud. Ini misalkan dibalik. Ya, takbiratul ihram, sujud dulu, ruku dulu, maka ini juga tertolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Gitu ya, tidak sesuai dengan amruna, tidak sesuai dengan perintah kami. Gitu ya. Ini berkaitan dengan ibadah. Nah, ternyata hadis ini pun bukan berkaitan hanya dalam masalah ibadah saja, tapi berkaitan juga dengan masalah muamalah. Wa annal ma'khudha bil 'aqdil fasid, dan bahwa yang diambil berkaitan dengan akad yang rusak, ini masalah muamalah, yajibu radduhu ala sahibihi wa la yumna. Maka berkaitan dengan muamalah antar manusia, kalau akadnya itu rusak, maka harta yang digunakan untuk bermuamalah itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak berganti kepemilikan. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya agak jauh, tapi saya contohkan dalam keseharian kita. Nah, misalkan jual beli. Nah, jual beli ini kan sekarang itu katakanlah membeli sesuatu, katakanlah makanan, hanya bisa dengan uang. Ya. Kemudian ternyata transaksi uang ini diganti dengan barter. Nah, tukar, ya. Maka karena sekarang itu tidak berlaku kecuali kalau dua-duanya ridho, itu baru boleh ya. Nah, maka transaksi ini tidak sah. Ya, tidak sah karena menggunakan alat tukar yang tidak berlaku saat ini. Ya, seperti itu. Nah, maka tadi amalan tersebut katakanlah meskipun ikhlas, maka tidak sah. Nah, kalau di sini sahabat mencontohkan dengan satu kasus, ya. Wa yadullu lidzalika qissatul asif alladhi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abihi. Nah, hal itu sebagaimana ditunjukkan kisah al-asif, seorang karyawan yang berzina. Yang Nabi SAW berkata kepada bapaknya, "Ammal walida wal ghanam faruddun alayya." Ya, adapun anak yang lahir dari itu dan juga kambing sebagai tebusannya faruddun alayya, maka itu tertolak kepadamu. Baik, saya bacakan kisah ini ya, yang bisa dijadikan pelajaran, kisah tentang selingkuh, ya, perselingkuhan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Anna rajulan min al-a'rab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dikisahkan ada seorang laki-laki Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, anshuduka Allah illa qadaitani bi kitabillah." Wahai Rasulullah, aku menyumpahmu
kecuali engkau menghakimi di antara kami dengan kitabullah. Faqala khasmun akhar. Kemudian orang lain yaitu yang berselisih yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa afqahu minhu. Na'am. Ya. Dan dia lebih faqih daripada orang yang pertama. Faqdi bainana bi kitabillah. Maka putuskanlah di antara kami dengan Al-Qur'an. Wa'dzan li, dan berikan aku izin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kisahnya. Ya, qala, katakan, ceritakan kasusmu bagaimana. Nah, kemudian dua orang atau salah seorang dari dua orang yang berselisih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bercerita, "Inna bni kana asifan ala hada." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang yang bekerja kepada fulan. Fazana bimra'atihi. Lalu ia berzina dengan istrinya, istri tuannya. Nah, selingkuh ya kalau bahasa sekarang. Ya. Kalau perempuan disebut pelakor. Kalau ini disebut apa? Pebinor ya. Itu ya. Baik. Nah, maka tadi anak muda, anak yang berselisih ini bekerja kepada seseorang dan ternyata ia berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna 'ala ibni al-rajm. Dan aku diberitahu oleh seseorang bahwa anakku ini harus dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Lalu aku menebus hukuman tersebut supaya tidak dirajam dengan apa? Dengan 100 ekor kambing, ya, wa walidah, dan juga anak kambing, gitu ya, seperti itu. Fasa'altu ahlal ilmi. Lalu aku bertanya kepada ahli ilmu, mungkin para rahib ya, para rahib ataupun para ulama yang lainnya ketika itu. Fa'akhbaruni annama 'ala ibni jaldu mi'atin wa taghribu 'amin. Lalu aku diberitahu bahwa anakku harusnya dihukum apa? Dicambuk 100 kali, wa taghribu 'amin, dan diasingkan selama setahun. Wa anna 'ala imra'ati hadha ar-rajm. Sedangkan untuk perempuan ini harusnya dirajam. Itu ya, karena dia sudah menikah, sedangkan pemuda ini yang bekerja kepada tuannya belum menikah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Sungguh aku akan putuskan di antara kalian berdua dengan kitabullah. Nah, kemudian ini yang dijadikan garis bawah dalam masalah ini, al-walidatu wal ghanamu raddun, ya. Anak dan juga kambing yang tadi dijadikan tebusan itu tertolak. Ya, tertolak. Wa ala ibnika jaldu mi'atin, dan bagi anakmu 100 kali cambukan, wa taghribu 'amin, dan diasingkan selama setahun. Waqdu ya Unais ila imraati hada. Wahai Unais, pergilah kepada perempuan ini yang tadi berzina. Fa ini aqarrafat farjumha. Kalau dia mengaku berzina, maka rajamlah ia. Baik, dan seterusnya. Dan ternyata si perempuan ini mengaku dan kemudian dirajam. Gitu ya. Maksud dari hadis ini adalah apa? Tidak sahnya tebusan tadi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Seharusnya orang berzina itu dirajam, ini malah apa? Menyerahkan tebusan. Maka tebusan itu tidak sah. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Itu yang kedua. Jadi hadis ini juga bukan hanya berkaitan dengan masalah bid'ah, tapi juga berkaitan dengan ibadah atau muamalah yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga sebelum adzan isya. Wa yadullul haditsu ala anna man ibtada'a bid'atan laysa laha aslun fi syar'i fa hiya mardudun. Hadis ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan satu kebid'ahan yang tidak ada dasarnya dalam syariat, maka bid'ah tersebut tertolak. Nanti kita akan jelaskan di poin yang ke-6 ya. Bedakan antara bid'ah dan maslahatul mursalah. Nanti kita akan bedakan.
ini bid'ah tapi nggak tertolak, gitu ya. Tapi kalau sholat yang keenam tadi bid'ah juga tapi tertolak, nanti kita akan jelaskan. Namun di sini kita jelaskan secara umum. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan kebid'ahan, saya tanda kutipan, dalam agama, gitu ya, yang tidak ada dasarnya dalam syariat, maka bid'ah tersebut tertolak. Wa sahibuha mustahiqun lil wa'id, dan bahwa pelaku bid'ah itu terancam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berbuat bid'ah atau melakukan kemaksiatan di tanah suci di kota Madinah. Ini ancaman bagi orang-orang yang tinggal di Madinah tapi dia berbuat maksiat atau memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melakukan bid'ah di kota Madinah atau memfasilitasi orang yang melakukan kebid'ahan, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Gitu ya. Ini berkaitan dengan kota Madinah. Makanya dulu ketika kami masih belajar di sana, masih tinggal di kota Nabi, kami berusaha untuk mengingat hadis ini agar kami ketika tinggal di sana tahu diri bahwa kami sedang tinggal di tanah suci, gitu ya. Karena dosa di tanah suci beda dengan dosa di tanah biasa, gitu ya. Makanya lebih dikeraskan ancamannya. Baik, itu saja. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Baik, sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, masih tentang penjelasan hadis arba'in yang kelima, yaitu hadis yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, atau dalam riwayat lain man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd. Di sesi 1 tadi kita telah menjelaskan 3 poin berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, hadis yang mulia ini merupakan timbangan amalan lahir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat merupakan timbangan amalan batin, yang mana keduanya merupakan syarat diterimanya amalan. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa jika satu ibadah seperti wudhu, sholat dan sebagainya dilakukan namun bertentangan dengan syariat, maka amal itu tertolak. Begitu juga muamalah, transaksi, apabila dilakukan tidak memenuhi syarat sesuai syariat, maka transaksi itu pun tertolak atau tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, maka bid'ah tersebut tertolak dan pelakunya diancam oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian poin yang keempat dijelaskan oleh Syaikh Muslim Al-Albani, ar-riwayat tsaniyah allati 'inda Muslim a'ammu min ar-riwayat allati fi as-sahihain. Riwayat kedua, yaitu redaksi yang kedua yang berbunyi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Yang diriwayatkan oleh Muslim itu sifatnya lebih umum daripada riwayat yang pertama yang disebutkan dalam Sahihain, yaitu riwayat yang pertama tadi yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada satu perkara dalam agama kami atau dalam urusan kami yang bukan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi riwayat yang kedua itu lebih umum daripada riwayat yang pertama. Mengapa? Karena riwayat yang pertama itu boleh dibilang khusus bagi orang yang pertama kali berinovasi, ya, berinisiatif dalam ibadah. Misalkan dia penemu sholat yang ke-6, sholat wajib yang ke-6 misalkan. Nah, sedangkan hadis yang kedua, lafaz yang kedua itu umum. Yang penting dia melakukan bid'ah, baik dia pemulanya yang memulainya atau yang mengerjakan bid'ah yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini makanya betapa detailnya ahli hadis. Nah, sedikit lafaz saja bisa maknanya bisa berbeda. Gitu ya. Makanya di sini Syekh Abdul Muslim Al-Albani mengatakan di annaha tashmalu man 'amila bid'ah. Karena riwayat yang kedua ini mencakup orang yang melakukan bid'ah, sawaun kana huwal muhdits laha, baik ia melakukannya pertama kali, ya pelopor dalam bid'ah tersebut,
au masbuqan ila ihdathiha, atau dia didahului oleh orang lain dalam melakukan kebid'ahan itu. Jadi artinya ia hanya mengekor, gitu ya. Atau katakanlah meng-ATM, mengamati, meniru kemudian memodifikasi, gitu ya. Wa tabi'un man ahdatha, dan mengikuti orang yang pertama kali melakukan kebid'ahan tersebut. Artinya hadis ini dengan kedua riwayatnya itu berisi ancaman tertolaknya amalan orang yang melakukan bid'ah, baik ia orang yang pertama kali melakukan bid'ah tersebut ataupun dia meneruskan bid'ah yang telah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Gitu ya. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima ini berkaitan dengan kata-kata raddun. Ini yang paham ilmu shorof ya. Tapi yang di sini kita jelaskan. Makna qawlihi fil hadis raddun ay mardudun alaihi. Maksud dari sabda Nabi SAW dalam hadis tadi yang berbunyi raddun ay mardudun alaihi, artinya tertolak. Nah, jadi dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya ilmu shorof. Ya, yang kalau kita lihat di bahasa Indonesia itu seperti menambahkan imbuhan dalam satu kata. Misalkan dari kata buat bisa membuat, bisa dibuat, bisa pembuat. Nah, jadi raddun itu adalah aslinya itu buat, nah tapi artinya jadi apa? Raddun itu asli maknanya tolak, tapi bermakna tertolak atau ditolak, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris berarti apa? Passive voice ya, untuk pasif, kalimat pasif. Kan kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif yang menggunakan imbuhan me, sedangkan pasif yang menggunakan di. Nah, berarti raddun ini adalah yang menggunakan imbuhan di, ditolak atau tertolak. Ya. Apa itu ya? Ismul maf'ul kalau dalam bahasa Arab. Wa huwa min itlaqil masdar wa iradat ismil maf'ul. Pada dasarnya kata raddun ini aslinya adalah masdar, ya, kata asal tadi yang artinya tolak, tapi maknanya menjadi ismul maf'ul atau ditolak, passive voice ya, atau kalimat pasif. Mithlu khalqun bimakna makhluk, seperti kata khalqun yang artinya makhluk. Ya, khalqun itu ciptaan, tapi biasanya artinya makhluk yang diciptakan. Wa naskhun bimakna mansukh, nasakh hapus, tapi artinya mansukh yang dihapus. Wal ma'na fa huwa batil ghairu mu'tadil bihi. Namun inti dari kata raddun artinya apa tadi? Amalannya itu batil dan tidak dianggap, sia-sia. Jadi ya, raddun itu artinya tertolak, tidak dianggap dan sia-sia. Kemudian, nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, poin yang keenam. La yadkhulu tahta al-hadithi ma kana min al-masalihi fi hifdzid din. Tidak termasuk dalam cakupan hadis sesuatu yang disebut dengan maslahat dalam agama. Nah ini ya, ini bedanya bid'ah dengan maslahat. Kalau kita perdalam lagi dengan usul fikih, ada namanya istilah maslahat mursalah, gitu ya, seperti itu. Atau kalau kata lainnya bid'ah secara bahasa, dia bid'ah secara bahasa bukan secara syar'i. Ya, jadi hadis ini tidak termasuk di dalamnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan maslahat dalam agama. Au musilan ila fahmi wa ma'rifati, atau perkara yang dapat membantu memahami dan mengetahui agama. Ya, contohnya apa? Kajam'il Qur'ani fil mushaf, seperti dikumpulkannya Al-Qur'an dalam satu mushaf. Di zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, itu baru ada di zaman Abu Bakar, kemudian diadakan lagi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gitu ya. Kemudian wa tadwin ulumul lughah wan nahw, pembukuan ilmu bahasa dan ilmu nahwu. Dulu para sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman dan yang lainnya itu nggak kenal istilah mubtada khabar. Mungkin kalian pernah belajar nahwu shorof ya. Nggak kenal fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, itu ya. Baru ada itu di zaman berikutnya untuk memudahkan apa? Orang non-Arab untuk memahami bahasa Arab.
Itu ya. Nah, itu memang baru, ya. Tapi itu disebut dengan maslahat. Ya, contoh lainnya apa? Ini mie, ya. Di zaman Nabi nggak ada mie. Ini bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Nah, kalau kata lainnya disebut dengan maslahatul mursalah. HP ini di zaman Nabi nggak ada. Nah, tapi boleh nggak kita pakai? Boleh. Ya, karena ya, tadi ini adalah disebutnya maslahat. Lalu bedanya apa dengan bid'ah? Keduanya, baik maslahat ataupun bid'ah dalam agama ya maksudnya, ada kesamaan dan ada perbedaan. Saya sebutkan satu atau dua saja. Persamaannya, kedua-duanya baru, tidak ada di zaman dahulu. Ya. Namun bedanya, ini bisa dicatat ya, bid'ah itu perkara dalam agama. Ya, dalam agama yang tidak ada dasar syariatnya. Dan dimaksudkan untuk takarrub, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan maslahat mursalah meskipun baru tapi dia tidak diniatkan dalam ibadah. Aslinya bukan untuk ibadah, tapi untuk masalah-masalah dunia. Nah, namun dipakai untuk kepentingan agama. Bisa dipahami ya, beda ya. Nah, berarti mobil itu juga bid'ah secara bahasa, tapi bukan bid'ah dalam agama. Maka disebut dengan apa? Maslahat mursalah. Itu ya. Kemudian bisa dipahami. Baik. Wa ghairi dzalika, dan contoh yang lainnya. Gitu ya. Kemudian di poin yang ketujuh saya mengatakan al-haditsu yadullu bi itlaqihi ala raddi kulli 'amalin mukhalifin lisyar'i. Hadis ini menunjukkan secara mutlak tertolaknya semua amalan yang bertentangan dengan syariat. Ya. Hadis ini menunjukkan secara mutlak tertolaknya setiap amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Walau kana qasdu sahibihi hasanan, meskipun yang melakukannya punya niat baik. Ya, meskipun yang melakukannya punya niat baik. Ya. Nah, jadi niat baik saja tidak cukup. Nah, ya, ini bisa ditulis dengan tinta emas. Kalau sekarang emas mahal, jadi tulis saja di status. Ya, biar yang lain bisa baca. Niat baik saja tidak cukup. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun ia tidak bisa mendapatkannya. Tadi karena hanya bermodal niat tapi tanpa ilmu. Ya. Di sini dicontohkan wa yadullu alaihi qissatus sahabi alladzi dzabaha udhiyatahu qabla salatul Id. Hal ini sebagaimana ditunjukkan kisah seorang sahabat yang menyembelih kurban sebelum salat Id. Ya. Nah, niatnya benar. Ya, niatnya apa? Ingin sedekah. Tapi kan mungkin dia tadinya niatnya untuk kurban, tapi ternyata dia salah waktu. Sehingga apa? Sembelihan tersebut tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Makanya Nabi mengatakan kepadanya, syatuka syatul lahmin. Kambingmu atau sembelihanmu adalah sembelihan daging biasa, bukan kurban. Nah, itu ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa niat baik saja dalam beramal itu tidak cukup. Tapi apa? Harus disertai dengan praktek yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan haji. Haji kan yang kita ketahui hanya boleh kemana? Ke Mekah, ya ke Ka'bah. Ini misalkan haji ke mana? Ke Bangladesh, ke Pakistan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, niatnya baik, ingin ibadah haji, tapi caranya salah. Nah, itu ya. Dalam pekerjaan saja seperti itu. Meskipun kita misalkan niat baik, niat membantu, tapi tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan tempat kerjanya, maka amalan itu atau pekerjaan itu akan ditolak, akan diterima. Dia tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Kemudian poin yang ke-8, di sini saya mengatakan, hadzal haditsu yadullu bimantuqihi ala anna kulla 'amalin laisa 'alaihi amru syari' fa huwa. Hadis ini menunjukkan secara mantuk, ya, secara langsung
bahwa setiap amalan yang tidak ada perintah syariat maka amalan tersebut tertolak. Dan pemahaman terbaliknya wa yadullu bimafhumihi, namun pemahaman terbalik dari hadis ini ala anna kulla amalin alaihi amru fa huwa ghairu maqbul. Gitu ya. Sedangkan amalan yang ada perintahnya dari kami, maka amal itu diterima atau tidak tertolak. Gitu ya. Wal makna, kalau begitu maknanya adalah anna man kana amaluhu jariyan, bahwa amalannya jika sesuai tahta ahkami syar'i muwafiqan laha, jika amalan tersebut ada di bawah hukum syariat dan sesuai dengannya, fahuwa maqbul, maka amalan tersebut diterima. Wa man kana kharijan an dzalika fahuwa maqbul, sedangkan yang di luar syariat maka amalan tersebut tertolak. Jadi hadis tadi meskipun secara letterword, kalau bahasa Belanda bahasa apa itu? Ya, letterwordnya menunjukkan bahwa barang siapa yang amalannya tidak ada contohnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka makna tersirat dari hadis ini, barang siapa yang amalannya sesuai syariat, maka amalan itu diterima. Nah, ya, itu dalam usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Gitu ya, seperti itu. Baik, itu poin yang ke-8. Kemudian yang terakhir, poin yang ke-9, mimma yustafadu minal hadis. Di antara faidah atau hikmah-hikmah yang dapat diambil dari hadis ini ada beberapa hal. Yang pertama, tahrimul ibtida' fid din. Haramnya melakukan bid'ah dalam agama. Gitu ya. Jadi melakukan atau inovasi dalam agama itu bid'ah. Boleh berinovasi asal jangan dalam beragama. Gitu ya. Boleh dalam masalah dunia ya, selama itu mengandung kebaikan dan bisa bermanfaat untuk agama. Kalau sound korek gimana? Kan itu juga inovasi ya. Nah, itu inovasi tidak baik, mengganggu, bahkan mengganggu bukan cuma agama ya, bahkan masyarakat. Kemudian poin yang kedua, annal amal al-mabni 'ala bid'atin mardudun 'ala sahibihi. Amalan yang dibangun di atas bid'ah tertolak atau tidak sah. Amalan yang dibangun di atas bid'ah tertolak atau tidak sah. Kalau ibadah berarti tidak diterima, tidak sah. Kalau muamalah berarti transaksinya batal. Ya, seperti itu. Yang ketiga, annan nahya yaqtadil fasad. Bahwasanya larangan, konsekuensi dari larangan adalah rusak atau batal. Gitu ya. Jadi kalau larangan berbuat bid'ah, maka bid'ahnya itu tertolak. Gitu ya. Terusak. Kemudian poin yang keempat, annal amal as-salih idza utiya bihi ala ghairi wajhin masyru' kat tanaffuli fi waqtin nahi bi ghairi sababin. Bahwasanya amal saleh apabila dilakukan tidak sesuai syariat, seperti melaksanakan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tanpa adanya sebab, wa siyamu yaumil 'id, atau berpuasa di hari raya Id, saat Idul Fitri atau Idul Adha, wa nahu dzalika, dan atau yang lainnya, fa innahu batilun la yu'tad bihi, maka amalan tersebut tertolak, tidak sah. Gitu ya, seperti itu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bermaksiat. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, anna hukmal hakim la yughayyiru ma fi batinil amr. Ya, bahwa hukum seorang hakim itu tidak dapat diubah, la yughayyiru, tidak mengubah apa yang ada di dalam batin. Gitu ya. Berdasarkan sabda Nabi, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kita. Kemudian yang terakhir, faedah yang keenam, an-sulhal fasid batil, bahwa perdamaian yang rusak itu batil, wal ma'khud alaihi mustahaqqur rad, dan yang diambil darinya harus dikembalikan. Tadi ya, maksudnya contoh yang hadis tadi disampaikan bahwa tebusan pada sesuatu yang tidak seharusnya itu akadnya batil, gitu ya. Sehingga apa? Akad tersebut atau harta yang diberikan tersebut harus dikembalikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Asif tadi, hadis pegawai yang berzina dengan istri tuannya. Gitu ya. Baik, itu saja
kajian kita pada malam hari ini, penjelasan singkat berkaitan dengan hadis yang kelima dari hadis Arba'in. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Baik, sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Kalau siapa yang melakukan bid'ah itu ada ditolak, status daripada hukum ditolak itu hukumnya apa kira? Kalau ancamannya udah neraka, kalau hukumnya gitu. Barakallahu fiik, ini pertanyaan yang sangat bagus, tapi ini sifatnya umum ya. Kalau kita jelaskan lebih lanjut lagi, tapi waktunya terbatas ya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Makanya para ulama membagi bid'ah ini berdasarkan beberapa kategori, gitu ya. Ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam ibadah, ada juga dalam muamalah. Ada yang disebut dengan bid'ah haqiqiyah, ada juga bid'ah idhofiyah. Berdasarkan status pelakunya, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah. Panjang sekali, gitu ya. Sama seperti dosa, sama seperti syirik. Syirik ada syirik akbar, syirik kecil. Berdasarkan pembagian tauhid ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, juga ada syirik dalam asma wa sifat. Nah, maka maksud dari tertolak ini ya tergantung kebid'ahan yang dilakukannya. Kalau bid'ahnya misalkan berdasarkan pembagian dua menjadi bid'ah mukaffirah dengan bid'ah ghairu mukaffirah, maka mardud di sini berarti semua amalannya tertolak. Ya, seperti misalkan bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, itu bid'ahnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalannya meskipun dia beramal soleh sebanyak apapun tertolak. Nah, kalau katakanlah bid'ahnya itu ghairu mukaffirah, yang tidak menjadikan seorang itu kafir, seperti misalkan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang disandarkan pada amalan yang sudah ada. Ya, misalkan katakanlah tadi ya, melaksanakan sholat wajib yang ke-6. Nah, maka yang tertolak yang mana? Nah, hanya sholat yang ke-6 tadi. Nah, adapun yang 5-nya tadi itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, seperti itu. Jadi maksud raddun di sana tadi yang berdasarkan ketentuan dari bid'ahnya itu sendiri. Ya, dalam akidah banyak, ya, dalam ibadah juga ada, gitu ya. Namun ini sangat sensitif sekali ya, perlu pemahaman yang sangat mendalam berkaitan dengan bid'ah ini, karena sebagian terutama di masyarakat ini ada bid'ah yang merupakan bid'ah dalam amalan atau dalam ibadah yang ini merupakan ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kalau kita yang awam-awam ini sebaiknya tidak terlalu dalam membahas itu di ranah masyarakat umum. Kalau ingin membahas, ya serahkan kepada santri yang sedang diskusi, gitu ya, atau para ustaz yang sedang diskusi. Karena kalau diangkat di masyarakat ini, kalau kata orang Sunda pi omongan, gitu ya, pi omongan. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, ya, demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam keburukan, termasuk diantaranya bid'ah, ya. Karena salah satu diantara bahaya bid'ah, terutama nanti di akhirat, adalah bahwasanya pelaku bid'ah itu akan tertolak dari telaga Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih bahkan mutawatir disebutkan bahwa Nabi SAW akan menunggu kita di haud telaga Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku mendahului kalian di haud. Kemudian apa kata Nabi? Akan diusir dari haud ini beberapa kaum, gitu ya. Yaitu apa? Alladzina ahdatsu ba'da.
Mereka adalah orang-orang yang mengada-ngada, yaitu berbuat bid'ah setelah atau sepeninggal ilmu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz karena yang menyampaikan ilmu yang sangat banyak kepada kita mengenai bid'ah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perkara baru dalam agama. Terima kasih pada Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Hadis Jadani Osi Habibullah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.